Udah kelihatan nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku Justin Nursena Farhan, dengan NIM G002322, NIM, eh, iya NIM-nya itu tadi dari kelompok B8. Jadi hari ini kita, jadi hari ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem neuro atau sistem saraf. Oke, Oke, jadi pada pembahasan pertama kita akan membahas Broadman, the Broadman area. Jadi guys, area Broadman itu adalah sebuah tempat-tempat spesifik di area otak kita di mana mereka itu menerima rangsangan-rangsang, macam-macam rangsang yang didapatkan dari eh, kita sendiri. Misal, contoh, kita melihat, kita mendengarkan orang berbicara, kita berbicara sendiri, maupun kita eh, berbahasa, mendengar, melihat dan lain-lain atau mudahnya menggerakkan badan kita, berjalan, berlari, itu semuanya diolah di otak, di mana masing-masing aktivitas itu mempunyai suatu area spesifik tersendiri di otak kita. Contoh utamanya di otak itu kan ada area Broadman premotor dan yang sensori. Nah, kalau yang motorik dia ada dua, ada yang primer sama sekunder. Dimana kalau eh, primary motor area itu dia berada di area 4 sini. Kalau yang sekunder dia berada di area 3, 1, 2. Dimana kalau area 4 ini dia berada di gyrus presentalis atau di depan sulcus centralis. Lalu kalau yang sekunder dia di area di gyrus postcentralis atau di belakang sulcus centralis. Nah, contoh lain lagi adalah area penglihatan atau visual. Dia itu berada di area Brodmann 17, tepatnya dia di lobus occipitalis. Dia merupakan area primer visual. Sementara kalau yang membantu area visual sendiri atau yang disebut visual association letaknya di depan area Broadman 17, yaitu area Broadman 19 dan 18. Contoh berikutnya adalah pendengaran. Kalau pendengaran dia tuh berada di area Broadman 41 dan 42. Sementara kalau area Broadman yang untuk berbicara atau berbahasa dia berada di area 44 dan 45. Itu guys. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai traktus piramidalis. Jadi, traktus piramidalis itu merupakan suatu jaras motorik di mana dia ini akan mengatur gerak-gerak motorik atau gerakan di bawah sadar kita. Contoh, misal kita menggerakkan tangan, berjalan, berlari, atau yang lainnya, itu dikontrol oleh suatu jaras yang disebut traktus piramidalis, di mana jarasnya nanti dia itu akan berasal dari korteks cerebri di otak kita, lalu dia berjalan ke medullus spinalis, nanti dia akan menyilang di dekusatio. Di bagian medullus spinalis disebut dekusatio piramidalis, lalu nanti dia akan berjalan di area ventral, area lateral, lalu area ventral dari medullus spinalis. Gini guys, jadi kayak ini kan tadi aku bilang tadi yang apa area motorik, impuls motorik itu berjalan dari korteks cerebri, nanti dia akan mengarah ke medulla spinalis. Nanti yang di lateral dia akan menyilang di decussatio piramidalis. Nanti dia akan berjalan lagi ke bawah-bawah sehingga ke bagian efektor atau ke otot yang diinginkan. Lalu kalau yang di sebelah ini dia nanti bedanya dia ini berjalan di anterior. Kok kalau yang di sebelah sini kan lateral. Dia kalau yang ini berjalan di anterior. Sementara kalau yang anterior dia tidak menyilang di sini. Kalau yang di lateral tadi dia menyilang di decussatio. Kalau di anterior dia tidak menyilang, guys. Gitu. Terus selanjutnya kita bahas mengenai tractus extrapyramidalis. Nah, kalau tractus extrapyramidalis itu adalah suatu jaras di mana dia tuh akan menyempurnakan jaras motorik yang disalurkan dari tractus pyramidalis. Tepatnya di di otak ada suatu struktur yang disebut ganglia basalis di mana di situ nanti akan terjadi pemrosesan informasi-informasi motorik yang disampaikan oleh korteks kita lalu dimasukkan ke ganglia basalis itu. Nah, pada saat kita apa masih bayi, traktus ekstrapiramidalis ini belum sempurna atau belum matang. Akibatnya,
ketika kita melihat seseorang bayi itu kan kita bisa melihat bahwa tangan seorang bayi itu selalu jari-jari mereka tuh selalu menggenggam gitu loh guys, nggak bisa membuka. Ya kan? Kalau mereka bisa memegang barang itu kan berarti kita masukkan apa ya? Misalnya kayak mereka tuh selalu menggenggam barang itu loh nggak bisa dilepasin. Itu adalah akibat dari traktus ekstrapiramidalis yang belum sempurna. Akibatnya traktus piramidalis tadi itu informasinya belum dimatangkan gitu loh guys antara kerja motorik yang volunter dan juga involunter gitu. Contoh juga di kelainan traktus ekstrapiramidis pada orang yang sudah lanjut usia, yang udah tua banget itu mereka misal contohnya mereka tremor biasanya tremor atau mereka kayak kesulitan memasukkan makanan ke mulut mereka atau maupun mengunyahnya itu adalah suatu apa ya namanya kayak patofisiologi dari traktus ekstrapiramidalis gitu loh. Oke guys. Oke kita selanjutnya kita bahas mengenai otak ya atau encephalon. Jadi encephalon ini atau otak manusia yang dewasa itu terbagi menjadi tiga, itu cerebrum atau otak besar, dan juga truncus cerebri atau batang otak, dan juga cerebellum. Nah, cerebrum itu adalah otak yang besar. Nah, otak besar itu disebut juga hemispherium cerebri. Nanti hemispherium cerebri atau otak besar ini ada dua bagian guys, ada yang kanan sama yang kiri. Nanti di hemispherium cerebri itu tadi yang seperti aku bilang, dia itu terdapat beberapa bagian khusus yang disebut cortex cerebri, ada substansia alba, ada ganglia basalis. Terus juga nanti ada di encephalon atau otak yang lebih ke bawahnya lagi. Terus di tengkus cerebri atau batang otak, dia itu ada mesencephalon atau otak tengah, ada pons faroli atau ya pons faroli, lalu ada bawahnya lagi medulla oblongata. Lalu ada cerebellum. Nah, cerebellum ini nanti dia melekat dengan truncus cerebri, guys, gitu. Oke, jadi kita bahas mengenai cortex cerebri. Cortex cerebri. Jadi di hemisferium cerebri atau otak besar itu nanti dia dibagi menjadi enam bagian atau enam lobus. Tetapi ketika kita melihat dari luar itu hanya terdiri dari empat lobus guys. Jadi ada lobus frontalis yang paling bagian depan, lalu lobus parietalis, lalu di belakang lagi ada lobus frontalis, lalu di lateralnya ada lobus temporalis. Nah, ketika kita membuka lobus temporalis ini, nanti di dalamnya ada terdapat lobus insula. Nah, ini yang bagi otak itu kan ada yang bagian gyrus ada sama sulcus ya. Sulci. Gyrus itu adalah bagian otak yang menonjol gitu guys. Jadi kayak dia menonjol gini. Sementara yang lakukannya itu disebut sulcus gitu. Gyrus sendiri itu fungsinya untuk membuat permukaan otak itu menjadi lebih luas guys. Jadi alih-alih dia harus membesarkan bagiannya, dia tuh malah harus melekuk-lekuk gitu guys supaya otaknya nggak terlalu gede gitu loh tetapi permukaannya tetap luas. Nah, kalau yang di lobus frontalis dia punya tiga jirus, superior, medius, inferior. Terus kalau yang lobus temporalis dia punya tiga juga, superior, medius, inferior. Terus kalau yang lobus parietal dia punya dua, superior sama inferior. Itu guys. Kalau yang frontalis ya cuma frontalis kalau yang ini tadi ya ganglia basalis. Yang tadi yang di tragus extrapyramidalis dia tuh struktur di hemisferium untuk mengolah informasi motorik dari korteks cerebri lalu dia diolah di situ informasinya supaya informasi itu kayak matang gitu loh sempurna. Oke, sengaja kita belajar tentang medulla spinalis atau ini biasa orang orang sebut sebagai sumsum tulang belakang. Oke, bismillah. Jadi guys, medspin ini dia tuh terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Sesuai dengan letaknya dengan jenis vertebranya. Dia kalau di area paling dari kranial dulu ya, dari kranial dia ada pokoknya bagian cervical. Setahu kita kan kalau cervical kan ada 7. Sementara kalau eh, nervus spinalis yang di cervical dia itu ada 8 guys. Jadi yang pertama yang cabang satu dia tuh nanti cervical satu dia tuh letaknya di antara os occipital sama os atlas atau vertebra cervical satu gitu loh. Makanya ada 8. Nah, seterusnya baru dia nanti akan sesuai dengan jumlah tulangnya.
Nah, menariknya di medspin ini ada bagian yang kayak paling membesar gitu loh guys, yang disebut intumescentia. Karena dia tuh di situ banyak sekali neuron-neuron, makanya dia membesar. Nah, umumnya intumescentia itu ada dua, itu intumescentia cervicalis sama intumescentia lumbosacralis. Lumbalis, salah. Ah, iya lumbosacralis sama lumbalis gitu. Terus nanti di ujung sini ada yang namanya cauda equina, cauda di bawah. Terus yang men, menonjol di ujungnya pokoknya tuh ekornya ekor disebut conus medullaris gitu guys. Oke, terus oh iya, Medspin ini dia tuh letaknya di dalam eh kanalis kanalis medulla spinalis guys. Kalau sementara kalau yang nervus spinalis, oh ya nervus spinalis adalah nervus tapi yang keluar dari medspinnya. Nanti mereka ini bakal keluar melalui foramen intervertebralis. Dah guys. Oh ya, jadi di medulla spinalis tuh strukturnya mirip sama ke otak. Kalau di otak tuh kan tadi ada yang namanya substansi alba sama substansia grisea. Kalau di otak kan substansia grisea itu kan letaknya di luar, di perifer, sementara kalau substansi alba di dalam. Nah, kebalik nih kalau di medulla spinalis, substansi albanya yang di luar, substansia griseanya yang di dalam. Gitu, guys. Nah, ini tadi yang aku bilang, jadi eh nervus-nervus yang bercabang dari medulla spinalis yang biasa kita sebut nervus spinalis tuh ya nanti bercabang-cabang keluar melalui foramina intervertebralis. Udah sih itu aja. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai nervus cranialis dan tempat keluarnya. Oke, nervus cranialis keluarnya ada dua, ya kak ya, ada 12. Terus tempatnya keluarnya itu ada dua, yaitu dari bagian otaknya langsung atau dan keluar dari basis krani. Nah, pertama kita bahas yang keluar dari otaknya dulu. Jadi secara umum, kalau aku dia tuh keluar dari empat struktur otak secara besar. Nah, kita kelompokkan menjadi nervus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10, 11, 12. Kalau nervus 1 dan 2 keluar dari encephalon. Terus nervus 3 dan 4 dia keluar dari diencephalon. Oh, mesencephalon. Sementara kalau yang nervus 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 itu keluar dari pons Farolli. Sementara kalau yang 9, 10, 11, 12 dia bakal keluar dari medulla oblongata. Nah, ini contoh keluar dari ini tuh tempat keluar yang lebih spesifik ya, guys. Jadi kayak misalnya di nervus 1 dia keluar keluar dari cortex olfactory. Terus kalau nervus 2 keluar dari chiasma opticum, nervus 3 keluar dari sulcus oculomotorius atau fossa interpendicularis. Nih, tepatnya di sini, fossa interpendicularis. Kalau di nervus 4 dia keluar dari CCI, caudal colliculus inferior. Dia tuh kok di mesencephalon dia tuh keluar dari kayak bagian belakang guys, dorsal. Terus selanjutnya ada nervus 5, dia keluar dari pons Farolli yang bagian lateral. Kalau nervus 6, dia keluar dari sulcus pontinus. Nervus 7 keluar dari angulus pontocerebralis. Nervus 8 keluar dari angulus pontovertebralis. Terus kalau nervus 9, 10, 11 dia keluar dari sulcus posterolateralis. Sementara kalau nervus 12 dia keluar dari sulcus anterolateralis. Tuh, guys. Terus kalau ini dia keluarnya dari tempat keluar yang dari basis krani. Contoh nervus 1 dia keluar dari lamina cribosa ossis. Dosis etmoidalis. Terus kalau nervus 2 keluar dari dia keluar dari kanalis opticus nih yang ini nih. Jadi ya. Terus nervus 3, 4, 5 cabang satu atau nervus ophthalmicus dan nervus 6 dia keluar dari viscera orbitalis superior. Terus kalau nervus 5 cabang 2 atau nervus maxillaris keluar dari foramen rotundum, nervus mandibularis atau nervus 5 cabang 3 keluar dari foramen oval. Terus nervus 7, 8 keluar dari meatus acus internus. Terus nervus 9, 10, 11 keluar dari foramen jugularis. Terus nervus hipoglossus keluar dari kanalis hipoglossi. Ini ya, ini. Ini yang tadi lah ya sama aja. Oke,
Selanjutnya kita membahas mengenai circulus arteriosus viris. Jadi ini tuh adalah arteri-arteri yang meng apa ya inervasi sih, memvaskularisasi dari otak sendiri guys. Jadi sini kayak unik gitu loh guys, namanya sirkulus. Jadi sirkulus kayak sirkuit gitu loh guys. Kalian tahu gak sih kalau nonton MotoGP kan sirkuit itu kan kayak kita misalnya mulai dari suatu start dari titik A. Nanti kan kalau kita finishnya juga di dari titik A gitu. Makanya disebut sirkulus. Jadi kayak dia tuh kayak melingkar-lingkar gitu loh. Jadi kayak tempatnya misalnya dari sini ke sini bakal sama lagi gitu. Jadi fungsi dari sirkulus arterius wilis ini adalah ya tadi memvaskularisasi otak. Dia tuh dibentuk seperti ini supaya ketika terjadi penyumbatan ya di salah satu arteri, misalnya kita ambil dari arteri dari sinilah bagian sininya, misalnya di sini ada gangguan. Nah, berarti kan arteri yang dari sini, 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 sini kan berarti masih bisa. Artinya ketika terjadi suatu hambatan di salah satu arteri otak, itu bagian otak lain tuh kayak tidak terlalu berdampak gitu loh guys. Akibat akibat penyumbatan pembuluh darah gitu. Ya walaupun ada sih efek apa kayak efek buruk yang didapatkan dari bagian otak yang tidak dapatkan vaskulasi tersebut. Tapi otak lain kan masih bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi dari arteri yang tidak tersumbat. Nah, itulah fungsi dari sirkulus arteri dibuat seperti sirkus-sirkus ini, sirkulus atau sirkuit gitu. Udah sih gitu. Terus ini arteri vaskulasinya dari arteri vertebralis ini dari posterior ya. Dari vertebralis ini kan ada dua sebenarnya ya. Terus dia berlanjut menjadi arteri basilaris. Terus nanti di sini bagi dua itu arteri aduh, cerebralis yang posterior bagi dua. Terus nanti dia berhubung dengan arteri cerebral arteri apa sih ini? Iya, arteri cerebri medial nanti melalui arteri komunikasi posterior. Terus dari arteri komunikasi posterior nanti dia akan bergabung dengan akan berhubungan dengan arteri cerebri anterior melalui arteri communicating anterior. Gitu. Oke, guys. Nanti di sini menjadi arteri carotis internus. Ya, arteri carotis internus kan adalah vaskularisasi dari salah satu vaskularisasi otak. Ya. Terus kita bahas mengenai optik atau mata. Jadi sini jadi topiknya akan bahas mengenai jarak penglihatan. Jadi guys, ketika kita melihat suatu benda atau melihat suatu cahaya atau apapun, lihat apapun, jadi sebenarnya kita tuh melihat suatu cahaya guys. Nah, cahaya-cahaya itu nanti akan masuk melalui mata, masuk melalui sklera, terus nanti ada lensa, terus masuk ke akhirnya nanti akan berakhir di retina. Nah, di retina ini itu banyak sekali tempat-tempat, dia itu adalah suatu tempat di mana banyak 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 banyak, banyak sekali suatu apa ya nervus nervus guys, kok nervus, nervus iya benar nervus dan sel-sel unik, di mana di retina terdapat sel-sel ganglia, sel sel basalis, terus ada ini utamanya ada sel fotoreseptor di sini. Sel fotoreseptor dia nanti akan dibagi menjadi dua bagian sel. Itu ada sel kerucut dan juga sel batang. Sel kerucut dia itu fungsinya untuk melihat warna-warna yang mempunyai warna selain hitam sama putih. Sementara kalau sel batang dia tuh hanya bisa menerima warna warna monokrom hitam putih. Terus guys, nanti ketika cahaya itu sudah melewati mata, tepatnya nanti ini ya, misalnya ini dari arah depan ini nanti di retina. Nanti dia nanti melewati ini foto-foto nervus nervus dan reseptor. Nanti dia tuh akan diterima di sini guys di sel fotoreseptor. Nanti dari sel fotoreseptor dia ini akan mengeluarkan impuls listrik ke badan-badan ke akson-akson sel ini guys. Nanti selanjutnya dia akan disalurkan ke otak. Terus kalau ini tuh misalnya gini guys. Jadi di lapang pandang kita atau di bola mata kita itu ada yang bagian lateral sama medial gitu. Misalnya dari misalnya ada benda nih, benda ini kan benda, contohnya kan benda. Di sini ada bagian ujungnya atau bagian lateral. Nanti dari ujung lateral ini dia tuh akan ditangkap oleh bagian mata yang
medial guys. Nah ini kan, ini masuk ke medial, ini yang medial. Sementara kalau yang bagian tengah, bagian medial dari suatu benda, dia tuh akan masuk ke bagian lateralnya. Nanti kemudian jaras-jaras lateral ini, ya jaras-jaras. Kemudian sinyal-sinyal yang dari medial ini nanti akan bersilang guys, bersilang di kiasma optikum. Begitu juga sebaliknya ada yang apa? Impuls yang lateral dia tuh dia malah akan berjalan lurus, dia tidak bersilangan di kiasma optikum. Ya, kemudian nanti akan berlanjut ke korteks cerebrum, kemudian di situ informasi-informasi akan diolah lalu menjadi suatu impuls motorik. Jadi segitu aja guys. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke otot-otot mata. Jadi guys, misal kita kayak menggerakkan mata itu, karena di situ tuh kayak ada otot-otot guys. Ya. Jadi ketika contoh ya, ini ada musculus rectus superior. Ini tuh otot ini akan menggerakkan bola matamu akan supaya ke atas, guys. Jadi ketika otot ini kontraksi, maka kontraksi otot kan umumnya memendek ya, otot bakal memendek. Jadi dia tuh akan menarik mata kalian ke atas, karena kita melihat ke atas, ya kan? Nah, ya selanjutnya kayak sama halnya dengan otot-otot lain, misalnya otot yang rectus inferior dia menarik bola mata ke bawah, terus yang medial menarik mata ke medial gini kayak gini. Terus yang rectus lateral dia menarik mata ke arah samping lateral itu ya. Udah sih, lanjut ke ini kita membahas mengenai saraf simpatik dan parasimpatis. Jadi guys, ini jelasnya. Saraf simpatis adalah saraf eh, disebut saraf fight or flight. Sementara parasimpatis adalah saraf rest and digest. Simpatis itu dia akan bekerja ketika tubuh kita atau kita tuh merespons suatu stres gitu guys. Merespons suatu bahaya maupun respons stres. Maka uh, kerja simpatis lah bekerja. Sementara parasimpatis itu tuh bekerja ketika kita sedang bersantai atau kita sedang tubuh kita sedang mencerna makanan lah pokoknya. Nah, jadi simpatis dan parasimpatis ini itu punya banyak efek lain gitu loh guys ke tubuh-tubuh kita. Contoh, contoh yang paling ini, misalnya di simpatik, simpatik tuh bahkan menyebabkan pupil kita melebar. Contoh misalnya kita kayak kejar anjing itu ya kayak wah kaget kan pasti kan melihat anjing kan kaget. Pasti mata kalian kayak bakal membesar gitu kan. Gitu. Sementara kalau parasimpatik dia pupilnya bakal mengecil. Terus karena parasimpatik dia tuh fungsinya kan tadi buat pencernaan, maka dia tuh akan meningkatkan produksi kelenjar kelenjar ludah gitu, air liur gitu loh, supaya untuk mencerna makanan ya kan. Sementara kalau di simpatik dia turun. Terus di jantung, oh ya kok simpatik dia tuh meningkatkan heart rate atau denyut jantung, kalau sementara kalau parasimpatis dia melambat. Terus kalau di arteri dia bakal menyebabkan arteri itu dilatasi atau kalau simpatis dia tuh akan menyebabkan arteri itu menyempit atau kontriksi sehingga pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Sementara kalau parasimpatis sebaliknya. Terus kalau simpatik dia akan menurunkan motilitas usus. Kan tadi aku bilang kalau parasimpatis kan dia sebagai pencernaan. Berarti dia kalau yang simpatis menurunkan. Sementara kalau yang parasimpatis meningkatkan. Gitu guys. Oke ya. Nah, secara anatomis penjalaran saraf-saraf simpatis sama parasimpatis ternyata beda juga guys. Bedanya di mana? Jadi gini, ini kan dari ini kan impuls kan bawa dari medulus spinalis menuju efektor. Nah, kalau yang di simpatis dia itu ada yang namanya ganglion otonom. Nah, ganglion otonom kalau di simpatis dia tuh letaknya dekat medulus spinalis guys, lebih dekat. Sehingga preganglionnya juga pendek, preganglion. Nah, melainkan kalau pas postganglionnya dia makin panjang nih, dia makin jauh ke efektor. Nah, kalau yang parasimpatis dia kebalikannya guys. Dia tuh kayak eh ini loh apa sih apa sih kok postganglion? Ganglion otomnya tuh makin jauh dari midspin, makanya preganglionnya panjang sementara postganglionnya pendek. Nah, neurotransmitternya juga beda guys. Nah, kalau di parasimpatik dia tuh hanya menggunakan neurotransmitter CH. Sementara kalau simpatis itu ada dua jenis, yang dari spin ke ganglion ACH, sementara dari ganglion ke efektor yaitu neuro apa ya? Norepinefrin.
Tuh, oke guys, jadi kan tadi kita udah belajar 12 saraf kranial. Nah, fungsi-fungsi dari saraf kranial tuh apa aja sih? Dia tuh mau modalitas apa aja sih? Gitu. Jadi umumnya nervus cranius tuh mempunyai dia tuh pasti kayak ada tiga gitu loh guys. Kayak pertama nih, dia ini yang bagian pertama di huruf pertama pasti GS 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 ini. Jadi G itu adalah general, S itu special. Ya, ya special. Jadi guys, dia tuh nanti nervus-nervus ini dia tuh kayak kerjanya tuh bakal beda-beda gitu loh guys. Ada yang general, ada yang spesial, ada yang malah dua-duanya. Jadi general ini itu maksudnya dia tuh bakal menginervasi suatu fungsi yang umumnya gitu loh guys, yang umum terjadi. Yang kayak seluruh tubuh kita tuh kebanyakan general. Sementara kalau spesial, dia tuh ya spesial, dia tuh kayak cuma di situ gitu loh. Contoh spesial, dia ini ada di misalnya penciuman, pengecapan, penglihatan, pendengaran. Ya kan dia tuh cuma merasa di situ doang, misalnya pendengaran, ya cuma didapatkan dari telinga, kalau pengecapan hanya dari lidah, dan penglihatan hanya dari mata. Ya udah gitu aja gitu loh. Sementara yang baris kedua itu ada yang namanya S atau V. S itu somatik, sementara visceral itu adalah ya visceral. Kalau somatik dia tuh kayak iya, dia tuh berada di perifer gitu loh, perifer tubuh kita. Contoh di otot gitu loh. Somatik, somatis. Sementara kalau visceral dia tuh berada di organ-organ dalam gitu. Dia tuh kayak nggak bisa dirasakan secara sadar gitu loh guys. Kayak tiba-tiba aja gitu. Oke. Sementara yang kedua ini, yang terakhir ada afferent atau efferent. Ya impulsnya ini dari organ atau dari somatik itu dia itu afferent atau efferent. Artinya dia tuh saraf sensorik atau motorik. Dia tuh membawa informasi dari otak atau malah memberi informasi dari otak dan ke efektor gitu loh guys. Gitu. Oke. Nah ini banyak-banyak contohnya, contoh-contoh ya. Contoh adalah ini GSA atau General Somatic Afferent. Berarti kan dia umum nih, dia tuh adalah saraf yang jenisnya tuh jenis impulsnya tuh jenis impuls yang umum. Terus somatis, artinya dia di perifer, contoh kayak di otot. Terus dia afferent, berarti dia membawa info dari efektor ke otak. Sensorik, contoh dia ada nervus 5, 7, 9, dan 10. Terus yang general visceral afferent, berarti yang di organ dalam. Contoh glosopharyngeal atau nervus 9 dan nervus vagus gitu. Terus contoh lagi dia tuh yang spesial, spesial afferent. Contoh berarti yang tadi pengecapan, penglihatan, pendengaran dan pen, pasti perasa. Gitu dah. Dia tuh ada di nervus 1, nervus 2, nervus 7, dan nervus 8, nervus 9, dan nervus 10. Dan masih banyak lagi sih guys. Itu sih. Ya. Ya, terima kasih guys. Jadi kayak ya udah itu aja. Semoga kalian paham. Terima kasih. I want a holiday.